Kebakaran dahsyat di Los Angeles yang terjadi sejak Selasa 7 Januari 2025 hingga kini telah menewaskan 11 orang. Dilaporkan 5 orang tewas di Palisades, sebuah area elit dan metropolitan di kota tersebut, sementara 6 orang lainnya dilaporkan tewas di Altadena yang terletak di utara Los Angeles County. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast dimanapun berada. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi kita semua. Dan jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini di media sosial beredar video kebakaran besar di negara Amerika, hutan Los Angeles, telah menghanguskan lebih dari 10.000 bangunan. Penyebab utama kebakaran dipicu oleh kombinasi kondisi cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim. Terkait dengan peristiwa kebakaran ini, mari kita simak tanggapan Guru Gembul. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 2025 diawali dengan bencana besar yang terjadi di Amerika Serikat, di mana Los Angeles, salah satu kota paling prestisius yang mereka miliki, itu sekarang mengalami kebakaran hebat. Kebakaran yang menghanguskan area sampai seukuran kota Bandung, dan kerugian mencapai sekitar 2.100 triliun rupiah, angka yang sangat fantastis. Kemudian banyak sekali netizen-netizen di Indonesia yang berkomentar, syukurin. Banyak di antara mereka yang menjadikan momen ini sebagai momen syukuran karena melihat bahwa Amerika Serikat sebagai musuh mereka itu sekarang luluh lantak, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipaksa untuk merasakan penderitaan sama seperti yang dialami oleh warga Gaza dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya mohon maaf sekali Baraya buat para haters Amerika Serikat. Saya bukan pembenci dan bukan fans Amerika Serikat, seperti yang Baraya ketahui. Tapi buat Baraya yang hate terhadap Amerika Serikat, please tunda dulu pestanya. Tolong jangan dulu bersyukur atas apa yang terjadi di sana. Kenapa seperti itu? Kita mulai dari logika berpikir yang harusnya Baraya balik. Coba misalkan begini ya Baraya. Satu kota di Amerika Serikat yang kebakaran itu menyebabkan kerugian sampai 2.100 triliun rupiah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah itulah nilai satu kota di Amerika Serikat. Segede itu. Satu kota di Amerika Serikat itu sama seperti satu negara Indonesia dalam waktu 1 tahun. Kan APBN Indonesia tahun 2023 itu 2.700-an triliun. Nah ini satu kota di Amerika Serikat, nggak semua juga sih. Satu kota di Amerika Serikat, kerugian yang diakibatkan dari kebakarannya itu mencapai 2.200 triliun rupiah gitu. Jadi kalau misalkan Baraya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan, tahan dulu. Ini justru menunjukkan betapa besar dan betapa kuatnya Amerika Serikat dalam hal ini. Dan kalau misalkan Baraya melihat jumlah korban yang meninggal di sana hanya sekitar 10 atau 11 orang dengan beberapa yang belum terkonfirmasi. 11 orang untuk ukuran kebakaran sehebat itu, sebesar itu, salah satu kebakaran paling besar dalam sejarah, itu kemudian meninggalnya cuma 10 orang atau 11 orang, itu menunjukkan kekuatan mereka dalam menciptakan sistem dan mitigasi. Kan gitu. Dan kalau misalkan Baraya cek siapa saja yang meninggal, kebanyakan yang meninggal itu adalah orang-orang tua. Bahkan beberapa di antara mereka diketahui mereka bisa saja melarikan diri, tetapi saya tidak mau lari dari rumah ini walaupun rumah ini terbakar, karena dalam rumah ini ada banyak kenangan manis dalam kehidupan saya. Jadi maksudnya dia bisa aja selamat, dia bisa aja menyelamatkan diri, tetapi dia memutuskan untuk tidak selamat, dia mati bersama rumahnya, misalkan begitu ya. Nah dari sini kita juga bisa menunjukkan dan menyimpulkan bahwa Amerika Serikat itu begitu kuatnya. Jadi jangan dulu seneng. Ditambah lagi Baraya juga harus berpikir, memang ada ratusan ribu orang yang mengungsi, tetapi para pengungsi itu baik-baik saja. Mereka tidak ditampung di tenda-tenda darurat dengan dapur-dapur darurat yang umum yang isinya bubur kacang dan sebagainya, enggak. Mereka tetap hidup dalam sesuatu yang sangat layak, dalam kehidupan yang sangat layak gitu Baraya. Ditambah bahwa orang-orang yang rumahnya terbakar itu hampir semuanya, bisa dibilang semuanya itu mendapatkan asuransi. Dan asuransinya mencapai, kalau di total itu sekitar 350 triliun rupiah. Jadi rumah segitu itu asuransinya 350 triliun rupiah. Betapa besarnya kekayaan Amerika Serikat dalam konteks ini dilihat dari sini. Jadi mereka yang sekarang terkena bencana, mereka hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk keluar dari rumahnya, ditampung di tempat-tempat pengungsian yang sangat layak. Kemudian mereka mendapatkan asuransi yang begitu mereka kembali ke rumahnya nanti, mereka bisa membangun seperti sedia kala lagi. Oke, seperti itu saja. Jadi dalam hal ini, apa yang membuat kita menjadi pesta pora Amerika Serikat mendapatkan bencana dan sebagainya? Plus, Baraya, ini satu hal yang harus digarisbawahi. Katakanlah bahwa sekarang asuransi Amerika Serikat kolaps gitu, pariwisata Amerika Serikat kolaps pada bagian itu dan sebagainya. Tapi gini Baraya, ini sesuatu yang konyol tapi sesuatu yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan Amerika Serikat katakanlah rugi 2.500 triliun, anggaplah nominalnya setelah dijumlah jamblek sana sini 2.500 triliun. Kemudian Amerika Serikat berpikir apa yang harus mereka lakukan. Mereka bisa memilih dengan semua opsi yang cukup menyenangkan buat mereka. Sebenarnya gak usah milih juga, mereka baik-baik saja. Tapi kalau misalkan mereka milih cetak uang.
Misalkan, mereka tidak khawatir terjadi inflasi. Jadi kalau misalkan ide Pak Mardigu itu diterapkan di Indonesia, ya goncang Indonesia. Tapi kalau misalkan diterapkan di Amerika Serikat, ya baik-baik saja. Karena ketika Amerika Serikat mencetak uang, maka pertama mereka akan dapat keuntungan dari mencetak uang itu. Kenapa? Karena uang dolar itu bukan hanya digunakan di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia dijadikan sebagai alat transaksi untuk ekspor impor dan sebagainya. Jadi akibatnya apa? Anggaplah kalau misalkan mereka memilih untuk mencetak uang dolar, kemudian dolar itu digunakan untuk kebutuhan memenuhi masalah-masalah bencana yang terjadi di Los Angeles, mereka nggak akan terjadi inflasi yang bagaimana, karena uang dolarnya dipakai di seluruh dunia. Dan kalaupun misalkan ada inflasi atas dolar itu, maka seluruh dunia menanggung masalah dari inflasi yang dimaksud itu, termasuk juga Indonesia. Kan kita sudah ketahui gini lah ya, Indonesia misalkan mau impor barang dari Cina, kan nggak bisa pakai rupiah. Karena ada kesenjangan antara yuan dengan mata uang yuan dengan mata uang rupiah. Nah, karena itu kita harus beli dulu dolar, kemudian dari dolar itu dikecinain, kemudian Cina, nah dari sana ditukar lagi sama Cina itu ke yuan itu, begitupun sebaliknya. Artinya apa? Setiap kita mau transaksi luar negeri, kita membutuhkan dolar. Setiap itu berarti Amerika Serikat untung. Mau cetak uang, mau tidak cetak uang, dia tetap untung. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan Amerika Serikat sekarang sedang kerugian, maka seluruh dunia kena dampaknya. Semua negara-negara yang menggunakan dolar sebagai alat tukar ekspor impor mereka. Nah, jadi kita sekarang banyak netizen-netizen Indonesia yang mentertawakan Amerika Serikat rugi, Amerika Serikat bangkrut. Yang nanggung kebangkrutan Amerika Serikat itu adalah baraya sendiri. Coba hitung gini baraya. Misalkan gini ya. Misalkan amit-amit jabang dinosaurus, tapi misalkan begini. Amerika Serikat itu lihat netizen-netizen Indonesia di kolom komentarnya itu ngejelek-jelekin Amerika Serikat atas musibah yang terjadi di LA. Kemudian Amerika Serikat marah. Kemudian apa yang dilakukan sama Amerika Serikat? Amerika Serikat akan dengan sangat mudahnya untuk menghancurkan ekonomi Indonesia. Naikkan dolar 20% misalkan, atau naikkan dolar sampai 20.000 rupiah. Misalkan, kalau mereka mau dan mereka bisa melakukan itu, Indonesia dijamin akan mengalami kolaps. Indonesia krisis ekonomi, mungkin Pak Prabowo akan dikudeta, mungkin Fufufa akan dikejar-kejar, mungkin orang-orang Chinese di Indonesia akan dibakar lagi sama seperti kerusuhan tahun 1998. Krisis ekonomi tahun 1998 itu diantaranya pemicunya adalah ketika miliarder Amerika Serikat yang namanya George Soros itu memborong dolar. Ketika Indonesia mau bayar utang pakai dolar sisanya sedikit, dia marah-marah, maka saya harus membayar utang, maka saya beli dolar berapapun harganya. Itu yang terjadi di Indonesia, terjadi di Thailand, terjadi di Filipina dan sebagainya, dan akhirnya terjadi krisis multidimensi. Jadi itu 1 miliarder Amerika Serikat. Jadi maksudnya kalau misalkan Amerika Serikat melihat komen-komen di Indonesia, kemudian mereka baper, kemudian misalkan mereka marah-marah, ya udah naikin dolar sampai 20.000 rupiah, habis kita.